Ratusan anak buah kapal dari Spanyol tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari hasil rapid test, 16 ABK dinyatakan reaktif COVID-19. Sejumlah anak buah kapal yang baru tiba di tanah air menolak turun dari pesawat. Mereka adalah warga negara Indonesia dari Madrid, Spanyol yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Mereka menolak turun dari pesawat karena bertujuan ke Denpasar, Bali. Namun akhirnya mereka bersedia mengikuti pemeriksaan rapid test setelah dibujuk. Hasil dari tes cepat COVID-19 menunjukkan 16 ABK dinyatakan reaktif. Nah, ini ada dua tujuan sebenarnya. Sebagian penumpang ini turun di Cengkareng, di Soekarno-Hatta. Selebihnya turun di Denpasar. Tetapi tadi setelah kita berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan otoritas terkait, diputuskan untuk di-unloading semua di Soekarno-Hatta. Dan dari hasil pemeriksaan tadi sudah terdapat yang indikatif ya, reaktif terhadap hasil rapid test ini. Kurang lebih jumlahnya adalah 16 orang. Kini 487 ABK ini akan dikarantina sesuai protokol kesehatan sambil menunggu hasil swab tes COVID-19. Dari Tangerang, Banten, Hasnugraha, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menggerebek bandar sabu yang disimpan di dalam sebuah ruko. Petugas BNN mengamankan puluhan kilogram sabu dan ekstasi serta seorang pelaku yang diduga pemilik narkoba. Sebuah ruko yang menjadi tempat penyimpanan sabu dan ekstasi di Perumahan Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digerebek petugas BNN. Petugas mengamankan puluhan kilogram yang sudah dikemas dalam karung beras untuk mengelabui petugas. Sebelumnya, ruko tersebut digunakan sebagai restoran, namun tidak diperpanjang oleh pemilik restoran. Diduga kegiatan penyimpanan narkoba tersebut berjalan selama hampir 3 bulan. Saya baru tahunya gudang beras itu sekarang aja Pak, setelah ada kasus ini Pak. Selama ini saya tahu ada restoran aja, rumah makan. Berarti ini udah berjalan berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Petugas BNN juga mengamankan satu orang pelaku yang diduga sebagai pemilik. Hingga kini, pihak BNN masih mengembangkan dan mencari pelaku lainnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Polisi menangkap penyebar hoaks video porno Syahrini. Motif pelaku menyebar video karena benci dengan Syahrini. Polda Metro Jaya menangkap tersangka pencemaran nama baik Syahrini melalui konten pornografi di Kediri, Jawa Timur setelah mendapat laporan dari adik sekaligus manajer Syahrini, Ai Syahrani. Pelaku berinisial MS merupakan pemilik akun gosip di Instagram. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku benci pada Syahrini karena dianggap merebut kekasih orang. Karena pengikut akun Instagram pelaku cukup banyak sehingga sering mendapat uang dari iklan. Buku rekening tabungan tersangka juga disita polisi. Yang bersangkutan kita sudah dalami motif yang pertama. Ya, motif yang pertama ini pengakuan dari awal daripada yang bersangkutan bahwa ada satu kebencian kepada korban. Ya, ada satu kebencian kepada korban karena dia mengaku bahwa memang dia adalah fans dalam salah satu public figure juga yang ada. Dia adalah fans dari public figure yang ada dan menuduh bahwa korban ini mengambil fansnya, mengambil orang yang terdekat dengan fansnya. Tersangka dijerat pasal Undang-Undang ITE dan pornografi dengan ancaman hukuman paling lama 12 tahun penjara dan denda sekitar 250 juta rupiah hingga 6 miliar rupiah. Polisi kini masih memburu pemilik akun Instagram lainnya yang juga dilaporkan oleh adik Syahrini atas dugaan pencemaran nama baik dan pornografi.
Dari Jakarta, Eti Juwitasari, Gilang Ramadan, Auliansyah, iNews melaporkan.